Shalom, damai di hati. Puji akan nama Tuhan. Tentunya kita bersyukur di sore hari ini. Itu semua karena anugerah serta penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Baik keluarga besar Supit Randang, di mana keluarga boleh memperingati setahun sepeninggalnya dari almarhum Bapak Lukas Supit. Di tengah-tengah keluarga Supit Randang, dengan pertolongan dan penyertaan Tuhan, keluarga bersyukur, berterima kasih sampai saat ini ada dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita masuk dalam ibadah, kita akan mendengarkan ucapan selamat datang yang akan disampaikan oleh keluarga. Diundang. Shalom, damai di hati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya atas nama keluarga besar Supit Randang mengucapkan selamat datang kepada yang pertama-tama buat Ibu Pendeta Joyce Sangkaitang MTH, dan kepada seluruh jemaat Kolmilma dan seluruh saudara-saudara yang hadir pada sore hari ini. Saya atas nama keluarga mengucapkan selamat datang dan selamat kita mengikuti ibadah mengenang 1 tahun dari almarhum suami, papi, opa kami Lukas Efron Supit. Terima kasih, kita telah disambut oleh keluarga dalam persekutuan ibadah di sore hari ini. Kita masuk dalam ibadah yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Joyce sampai tanggal MTH. Dalam persiapan diundang kita berdiri, kita nyanyi bersama-sama Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berartilah baharui hati kami. Oh curahkan kurnia. Mari kita tapiskan persekutuan ibadah syukur saat ini. Ibadah mengucap syukur peringatan meninggalnya 1 tahun sepeninggal dari Papa, Opa, kekasih kita Bapak Lukas Efron Supit atau Opa Toran di tengah keluarga Supit Randang. Tertapislah ibadah syukur ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara disilakan duduk kembali. Naikkan doa pada Allah. Naikkan doa pada Allah di tempatnya yang kudus. Sembah Dia yang di sorga, Allah yang maha kudus. Puji Dia, Juru Selamat manusia. Agungkanlah yang mulia, Juru Selamat dunia. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan. Di sore ini Tuhan, telah Kau himpunkan kami datang dari berbagai tempat, anak-anak dari keluarga Supit Randang, jemaat-Mu, bahkan persekutuan yang mengucap syukur ini, mengingatkan tentang kebaikan Tuhan dan kasih setia Tuhan, serta pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan ini yang tak pernah berkesudahan. Kami mau mensyukuri karena Tuhan baik dalam berbagai keadaan situasi kami yang sudah dilalui oleh keluarga ini, dan hari ini mengundang kami
supaya Engkau dimuliakan dalam persekutuan keluarga dan tengah persekutuan orang yang percaya. Sebab kami tahu ya Tuhan Allah, apa yang dialami, apa yang dirasakan itu tidak mudah untuk dilewati, dijalani. Namun pertolongan Tuhan yang membuat kami tahu kami bukan siapa-siapa. Engkau Allah memiliki kekuatan dan memiliki kuasa yang tak kami miliki. Menyadari semuanya itu, kami mohon Tuhan, sekiranya dalam hidup ini, di dalam perjalanan hidup ini, ada keluhan, ada yang Kau dapat yang tidak berkenan dalam tutur kata, dalam sikap dan perbuatan kami. Ampuni Tuhan, sucikan hati supaya ada damai sejahtera dalam kehidupan kami, baik keluarga dan kami sebagai jemaat-Mu dan sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Kami mohon pengampunan, kami mohon Tuhan membaharui setiap hati kami, supaya persekutuan ibadah di mana nama Tuhan dimuliakan, setiap hati bersyukur dan setiap hati ada sukacita, karena Tuhan mendengar doa kami dan Tuhan melawat hati kami, sehingga persekutuan ini boleh tercipta, dirasakan, dialami kehadiran Tuhan di dalam hati kami, bahkan dalam persekutuan ibadah saat ini. Ini kami yang berdoa, kami mengucap syukur untuk segala waktu dan kesempatan yang telah dituntun oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sambil mohon ampun salah dan dosa kami. Amin. Mari kita sambut dengan melakukan bersama-sama dari semula. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Saudara-saudara, mari berdoa untuk membaca firman dan merenungkannya. Kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini tengah persekutuan yang mengucap syukur, kami bersama-sama hendak membaca firman. Kami mau merenungkannya, kami mau menghayatinya. Kami butuh dengan kuasa Roh Kudus menerangi kami, supaya perkataan isi firman Tuhan ini benar-benar kami mengerti dan kami diarahkan apa yang diinginkan Tuhan dilakukan dalam kehidupan ini. Pakailah hamba ya Tuhan Allah dengan urapan yang baru, beri hikmat sehingga apa yang disampaikan nama Tuhan Yesus saja yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, mari membuka Alkitab. Pembacaan perenungan di minggu yang berjalan ini dalam kitab Roma pasal 12, dibaca ayat 9 hingga ayatnya yang ke-21. Roma 12 ayat 9 hingga ayat yang ke-21. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu saati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi,
tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita sambut dengan melakukan Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Kita dengarkan puji-pujian dari jemaat kolom 5. Sebentar dengan puji-pujian. Kami bersyukur padamu Tuhan, kami memuji nama-Mu. Berkat melimpah Engkau berikan bagi kami tiap hari. Kami umat-Mu Kau selamatkan, kami umat-Mu Engkau pulihkan, karena kasih-Mu di dalam Yesus kami beroleh hidup yang kekal. Oh haleluya, oh haleluya, mulia nama-Mu Tuhan, karena kasih-Mu dan anugerah-Mu kami beroleh kehidupan kekal. Terima kasih. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Damai di hati. Puji dan syukur atas karunia, kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan. Orang boleh berkumpul dengan keluarga Supit Randang untuk beribadah dan untuk bersyukur apa yang telah dilewati, dijalani dalam gumul, bahkan silih berganti, ada sukacita saat lemah, saat sakit, saat kita kuat, membuktikan hebatnya Allah kita. Sebab dalam kelemahan menunjukkan kita tidak bisa berbuat banyak, berbuat lebih jika kalau Tuhan tidak menyertai, memampukan kita dalam kehidupan ini. Di peringatan 1 tahun meninggalnya yang kita banggakan, yang kita kasihi dan sayangi, Bapak Lukas Efron Supit, bagi keluarga Supit Randang, bagi kita sekalian, 1 tahun yang lalu itu sesuatu yang sangat menyedihkan, dan rasa kehilangan itu sangat terasa. Dan berapa bulan yang lalu kan, anak kekasih dari Bapak Lukas atau Pak Lukas juga dipanggil oleh Tuhan. Saudara-saudara, sebagai manusia, kalau kita kait-kaitkan tentang duka cita menjelang 1 tahun, ada duka cita kehilangan lagi. Kalau kita tidak kuat beriman kepada Tuhan, kalau kita tidak memiliki pengharapan, bisa menggoncangkan iman dan harap kita kepada Tuhan. Namun ketika keluarga dengan iman kepada Tuhan, anak-anak, cucu, saudara-saudara telah mengimani bagaimana
penderitaan dari kekasih kita bulan yang lalu tentunya, dari anak kekasih dari Bapak Lukas, telah mengimani dan mengaminkan Tuhan telah melakukan yang terbaik. Dan ketika ada di 1 tahun ini juga membuktikan dalam iman keluarga bahwa yang dikerjakan Tuhan, yang diizinkan Tuhan itu selalu kita percaya baik adanya. Walau disadari tidak mudah untuk bisa menerima kenyataan, tapi karena iman yang membuat kita sanggup untuk bisa berkata terima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya keluarga mengundang kita di sini. Dalam perenungan di sepanjang minggu ini, bagaimana setiap orang untuk berdamai atau mencari perdamaian bagi semua orang itu. Bayangkan saudara, kedamaian kita cari. Kalau di dalam diri kita tidak ada kedamaian, kita tidak akan mencari kedamaian itu. Karena kalau orang damai dan ada seteru, ada yang membuat kita tidak damai, dapat terasa sekali itu. Jadi perlu diselesaikan, perlu diperbaiki, perlu untuk dibenahi dalam kehidupan ini. Dalam pembacaan kita tadi, bagaimana latar belakang kehidupan jemaat di Roma. Mereka mengalami tekanan, mereka tidak nyaman dengan situasi, dengan kehidupan mereka pada waktu itu. Karena itu dapat dikatakan mereka dijahati. Karena itu Paulus bilang jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan melakukan kebaikan jangan pura-pura. Itu kasih, saudara-saudara. Karena kasih dilandasi dengan ketulusan, jujur, segenap hati, dan melakukannya tanpa disertai dengan pura-pura. Tidak sungguh-sungguh kalau pura-pura, hanya sekedar-sekedar. Jadi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Paulus mengajak dan menasihati supaya mereka dalam berbagai keadaan situasi yang sulit, ada tekanan, ada penderitaan, ada kesakitan, tetaplah melakukan kebaikan, tetaplah mengasihi sesama. Karena kalau tidak, maka tidak akan menemukan sebenarnya kehidupan yang diinginkan Tuhan, itu damai sejahtera, kebaikan, saling mengasihi, saling membantu, saling menolong, dan banyak hal. Karena itu dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Dengan apa? Bertekun dalam doa. Kalau seseorang mengalami kesesakan dan dia tidak tekun dalam doa, dia mau cari sesuatu tanpa mana dia ingin dapati memperoleh ketenangan, dia tidak akan pernah menjumpai itu. Malah sebaliknya, kalau dia tidak tekun dalam doa, dia akan menemukan cara di luar kehendak Tuhan, di luar yang diinginkan Tuhan bisa dilakukan, karena kita tidak tekun dalam doa. Artinya dengan bertekun dalam doa, ada satu hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita percaya sungguh-sungguh pada pertolongan Tuhan, yang akan memampukan kita, yang akan menolong kita, dan akan selalu memberikan pengharapan dalam iman kepada Tuhan tentang kehidupan yang kita alami dalam kehidupan ini. Jemaat diharapkan pada waktu itu jangan berjalan sendiri-sendiri, karena ada kesesakan, ada hal-hal yang menekan kehidupan mereka. Kalau berjalan sendiri, saudara, satu persekutuan jemaat Tuhan, maka kita bisa pikirkan, bisa bayangkan, mereka tidak akan sepenanggungan, tidak saling menopang, karena bisa berkata tanggung jawab masing-masing dari penderitaan, kesusahan. Tapi sebagai satu persekutuan jemaat, dikatakan sehati sepikir tentunya, untuk saling memberkati satu dengan yang lain. Apa sebab, saudara? Kalau seseorang sehati sepikir dalam hidup bersama, kita akan bersama-sama cari solusi. Ada apa dengan dia? Kita bantu dia. Nah, ini kan persekutuan yang dibangun, persekutuan kebersamaan dalam jemaat di Roma waktu itu, untuk mencerminkan, untuk memberikan kesaksian sebagaimana seharusnya dilakukan pengikut-pengikut Yesus.
atau setiap orang percaya, supaya mereka akan melihat. Mereka bukan orang percaya, mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus akan melihat. Inilah kehidupan orang Kristen, pengikut Yesus, tekun, tetap setia dalam keadaan kesesakan sekalipun. Inilah bagian yang boleh disampaikan, diberitakan untuk satu kesaksian pada situasi pada waktu itu. Yang mungkin ini juga mengingatkan kepada kita, mengajak kita bahwa mari bersama-sama apa yang dihadapi, apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi pergumulan dalam kehidupan kita, tetaplah mengandalkan Tuhan dalam hidup ini dengan ketekunan, berdoa, dan seperti tema minggu ini, berusaha berdamai dengan semua orang. Itulah yang dikehendaki Tuhan bagi setiap orang yang percaya, termasuk kita sebagai jemaat Tuhan. Sambil tentunya mengimani, bersyukur tentang kebaikan Tuhan yang boleh dialami oleh keluarga. Dan keluarga mau katakan bagi kita bahwa pertolongan Tuhan yang telah menjadikan mereka sekuat ini tentunya. Yang bisa mau katakan mari bersyukur, karena semua ini karena kemurahan Tuhan yang diberlakukan Tuhan bagi keluarga. Nah, karena itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ajakan dalam kehidupan berdamai dengan sesama dimulai dalam diri kita sendiri sebagai orang yang beriman, supaya kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan sikap yang tidak diinginkan Tuhan, dijauhkan daripada kita sebagai orang yang percaya. Bapak Ibu, saudara-saudara, kaum keluarga yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang diinginkan Tuhan hanya lagi dikatakan bagaimana kita sedapat-dapatnya bergantung hidup dalam perdamaian dengan semua orang, tapi juga kiranya tidak menuntut pembalasan. Jadi bentuk apa itu dalam kehidupan kita? Kita tidak layak membalas hal-hal yang telah terjadi dalam kehidupan kita yang tidak baik. Jangan balas dengan tidak baik, tetaplah berbuat baik sebagaimana yang Tuhan inginkan. Sebab saudara, ayat 20 bilang, jika seterumu lapar, bayangkan saudara, seteru itu sesuatu yang tidak kita inginkan, sesuatu yang tidak sesuai dengan kita. Katakanlah musuh kita yang kita tidak suka, yang kita benci, kalau dia lapar, kasih akan makanan. Kalau dia haus, berilah dia minum. Bolehkah kita melakukan itu? Walaupun sulit, namun karena ini perintah Tuhan yang diinginkan dilakukan sebagai umat yang percaya, itu berarti bahwa tidak ada alasan kita untuk tidak melakukan itu. Mungkin bukan sekarang, tapi seiring waktu, mungkin tanpa orang duga-duga, nyandak sangka baku dapa, yang mungkin selalu lalu ketemu dengan kita. Lakukanlah itu, walaupun tidak dalam situasi lapar ataupun pada keadaan haus, mungkin dengan keadaan yang lain yang menurut kita akan memberikan kepedulian, kita akan bisa berbagi bagi dia yang kita anggap adalah seteru kita. Saya kena percaya kalau kita mengasihi Tuhan, dan karena kasih Tuhan dalam kehidupan kita, saya yakin kita pasti bisa melakukan itu sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Terlebih lagi dalam kehidupan keluarga, tengah kehidupan jemaat, tengah kehidupan masyarakat, dan dimanapun kita berada. Mari saudara-saudara, kita bangun kasih dan damai sejahtera di mana kita pergi dan berada, di mana Tuhan hadirkan kita. Dan ingat bahwa dengan demikian, kalau kita tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, tetapi balas dengan kebaikan pada hal-hal yang dilakukan jahat terhadap kita,
seperti yang dikatakan di sini. Kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Memang kalau pada kenyataan, kalau orang pernah menyakiti kita, kalau orang berbuat baik, ada penyesalan seseorang itu. Itulah sebabnya istilah-istilah dalam tradisi mereka, kalau menumpukan bara di atas kepalanya artinya menunjukkan ada penyesalan. Penyesalan yang kita inginkan disertai dengan pertobatan. Oleh karena itu, saudara-saudara punya kekasih, kasih dan damai sejahtera yang sudah dibangun dalam kehidupan keluarga Supit Randang menjadi ibadah syukur untuk mengenang almarhum Bapak Lukas Efron Supit Opak Torat, apa yang pernah dia tabur bagi anak-anak cucunya, apa yang pernah dia sampaikan dalam mendidik anak-anaknya dan membesarkan. Inilah juga yang masih menjadi bukti tentang kasih orang tua, mama, oma ona, anak-anak, kakak beradik, saudara bersaudara. Jadi ibadah syukur bukan sekedar peringatan tentang 1 tahun itu, tapi juga mengingat-ingat kebaikan Tuhan yang pernah dipercayakan selama almarhum Bapak Lukas itu hidup bersama, baik dengan keluarga Supit Randang, kakak adik, saudara-saudara, kita sekalian dan jemaat tetap percaya kebaikan Tuhan boleh menjadi kesaksian yang patut disyukuri. Kita boleh ada sampai hari ini, dan keluarga terus beriman bahwa kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus yang telah memampukan dan mempersatukan kita. Dan bersyukurlah untuk segala sesuatu yang sudah dilewati ini. Hari-hari selanjutnya tetap mengenang dia, tetap ingat kebaikan dia, pengorbanan dia, kasih sayang dia. Sekarang ini menjadi pusat perhatian buat mama, oma, ona yang kekasih, istri dari almarhum Bapak Lukas Efron Supit. Tetap melihat kebaikan itu ada di dalam kehidupan anak-anak cucu, dan inilah kiranya menjadi kekuatan, sukacita dalam kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi anak-anak cucu. Di tengah kesibukan kerja, mereka selalu ada waktu dengan kesepakatan kakak beradik, anak-anak lakukan yang terbaik. Jadi masing-masing berikan yang terbaik, masing-masing berusaha melakukan bagaimana sepenuhnya tentang cinta, sepenuhnya tentang kasih Tuhan ada dan terus terpelihara dalam kehidupan anak-anak yang disayangi, dicintai dengan keluarga Supit Randang. Percaya setiap mama, ona ada di tengah keluarga anak-anaknya, ada doa yang dibangun, ada doa yang dipinta, doa-doa berkat, kekuatan, kesehatan, kemujuran, umur panjang, dan keselamatan menyertai anak-anak cucunya. Walaupun sibuk dengan berbagai kegiatan kerja dan tanggung jawab termasuk pelayanan, membagi waktu itu tidak mudah. Tapi ingatlah ini, bahwa berkat itu telah tercurah dan akan terus menyertai kehidupan anak-anak cucu dari keluarga Supit Randang. Maka berbahagialah atas kesempatan yang boleh kita syukuri bersama di saat ini, di sore ini. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, karena dia tetap baik dalam kasih-Nya, baik dengan keluarga dan kita sekalian. Amin. Kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita siapkan untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita lakukan sambil memberikan persembahan, ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Kau perlukan ku
datang Juru Selamat, berkatilah ya Tuhan. Tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Saudara-saudara, mari kita sampai dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Kau telah tuntun dan sertai kami semua. Dengan berbagai tempat kami boleh ada di sini. Dan karena kami telah beribadah, boleh merasakan penyertaan Tuhan. Kami merasa bagaimana ada kekuatan baru dalam kehidupan beriman kami kepada-Mu. Berpengharapan kepadamu, tetap tekun dalam doa, terus mengajarkan kami bahwa kami hanya manusia biasa, terbatas dan lemah. Dan karena Engkau Allah yang tak dapat dibatasi dengan berbagai apapun, Engkau Bapa yang mengasihi, Engkau Bapa yang memelihara, yang dapat menjangkau apa yang tak dapat kami jangkau. Karena kasih-Mu bagi kami lah, bersama dengan keluarga Supit Randang yang memperingati dan menghayati bagaimana bisa melewati perjalanan hidup ini tanpa almarhum Bapak Lukas Efron Supit. Bagaimana mereka bisa memiliki iman yang teguh karena mereka percaya kasih-Mu tak pernah berkesudahan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan ini. Terima kasih untuk kehidupan beriman yang dimiliki keluarga, bahkan kami semua. Sehingga Engkau tetap menjadi kekuatan, sandaran hidup kami, teristimewa keluarga ini. Tuntun kami Tuhan untuk boleh lagi melangkah di hari selanjutnya. Sebagaimana campur tangan Tuhan dinikmati, dirasakan. Datangnya pertolongan Tuhan, datangnya kebaikan dan kasih setia Tuhan ini menjadikan mereka tetap mengucap syukur dalam berbagai keadaan dan dalam berbagai situasi, karena Tuhan sangat mengasihi kami, keluarga dan sebagai umat-Mu. Terima kasih anak-anak yang terus mendampingi orang tua Mama Ona. Terima kasih untuk segala waktu yang mereka berikan untuk memberikan perhatian dan kasih sayang. Kami yakin Tuhan, apa yang diberikan anak-anak ini bentuk cinta kasih dan sayang mereka menjadi berkat dalam kehidupan mereka, dalam kerja, dalam pelayanan, dalam kehidupan rumah tangga, dan apapun yang mereka ingini, apapun rencana kehidupan anak-anak cucunya, Tuhan buka jalan, beri berkat selalu. Terima kasih Bapa dalam surga atas firman yang melawat kami semua. Terimalah persembahan syukur yang telah kami kumpulkan bagi-Mu ya Tuhan Allah. Dengan memberi kami selalu ingat Sang Pemberi berkat, sumber berkat Engkau ya Tuhan Allah. Dengan memberi kami boleh berbagi untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam pelayanan jemaat dan dimanapun, sebagaimana program-program pelayanan yang ada. Kembalikan berkat atas setiap tangan yang telah memberi dengan sukacita. Tuhan berkati dan kuduskan setiap pemberian ini. Tuhan, Kau berkati kami semua untuk terus melanjutkan aktivitas sepanjang hari ini dalam kerja dan pelayanan. Biarlah Tuhan juga akan tetap melindungi kami, memberkati kami, baik untuk hari ini juga, esok dan selalu terus. Terima kasih Bapa yang surga, berkati hamba-Hamba-Mu, Bapak Penatua, Ibu Yakin, tengah keluarga Wolu Mawar, istri, anak kekasih, berkati dan tugas kerja dan pelayanan.
Berkati juga Bianca dengan keluarga, kami Longdong, suami, anak-anaknya. Kau berkati dalam setiap usaha kerja dan pelayanan. Anak kekasih juga sementara perjalanan ke luar negeri, kau berkati Tuhan. Kau berkati Miranda dan perjalanan yang sudah berada dan tugas kerja. Kau ada urusan-urusan, kau turut campur tangan di dalamnya. Terima kasih Bapa dalam surga dan kami semua yang sudah datang beribadah. Diberkati Tuhan dari secara pribadi dan keluarga kami. Dan hamba-Mu juga berdoa. Berkati hamba, keluarga hamba. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar keluarga telah menyajikan makanan dan minuman untuk jadi santap kasih, kuduskan ini Tuhan. Wah benar, berkat-berkat ini tidak akan pernah pergi dalam keluarga. Akan selalu ada, disediakan Tuhan tentang makanan dan minuman yang memenuhi berkat kehidupan, mencukupkan, bahkan berkelimpahan untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, kuduskan itu bagi kami untuk menikmatinya. Kembalikan berkat bagi keluarga yang sudah menyiapkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasih di dalam Tuhan, mengakhiri ibadah syukur ini diundang kita untuk berdiri. Kupandang hari esok. Kupandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya, haleluya. Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya. Mulia dan agung kasih-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang terus menjaga memelihara segenap kehidupan keluarga besar Sumpit Randang dan kehidupan kita sekalian ini sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Nama Tuhan, silakan duduk kembali. Demikianlah ibadah syukur. Silakan selanjutnya kepada penutup acara. Puji akan nama Tuhan, ibadah di sore hari ini boleh terselesaikan dengan baik. Tentunya atas nama keluarga besar Sumpit Randang menyampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Joy Sangkai Tanggal MTH yang sudah melayani akan ibadah kita di sore hari ini. Sekali lagi disampaikan terima kasih. Tuhan Yesus pasti memberkati Ibu dan pelayanan bersama dengan keluarga. Sebelum kita masuk dalam acara yang berikut, ucapan terima kasih, kita akan memberikan aksi. Sambil kita memberi, kita menyanyi bersama-sama. Besarlah untungku, besarlah untungku jika Yesus milikku. Bersuka jiwaku karena damai yang penuh, meskipun angin keras
Yesus sungguhlah tetap milikku. Atas nama pelayan khusus yang ada di kolom 5 menyampaikan terima kasih. Atas partisipasi Bapak Ibu disampaikan terima kasih. Kita masuk dalam acara yang berikut, yaitu ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh keluarga. Bapak Teo. Shalom, damai di hati, terpujilah Tuhan. Kami atas nama keluarga besar Supit Randang mengucapkan banyak terima kasih. Yang pertama bagi Tuhan Yesus yang sudah menolong kita semua boleh beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kemudian terima kasih kepada Ibu Pendeta Joyce Sangkai Tanem FTH yang sudah memimpin ibadah. Juga terima kasih bagi pelayan khusus Penatua, Diaken, kolom 5, juga Ibu MC yang sudah mengatur peribadatan pada sore hari ini. Kami atas nama keluarga mengucapkan banyak terima kasih, dan ucapan terima kasih ini sekaligus orang mau bilang bahwa Tuhan Yesus berkat bagi orang keluarga luar biasa, sekalipun dalam setahun meninggalnya Papi. Pada tanggal 29 Juni lalu, kakak kami yang nomor 2, Kak Freddy, Tuhan juga sudah panggil, tetapi kami keluarga mengamini bahwa apa yang Tuhan buat baik adanya. Karena itu pada kesempatan yang indah di sore hari ini, kita semua boleh bersama-sama beribadah untuk mengenang 1 tahun kepergian dari almarhum Bapak Lukas Efron Supit. Dan kami bersyukur kita semua boleh dikuatkan lagi dengan firman Tuhan yang begitu indah dari Ibu Pendeta Joyce yang selalu mengingatkan kita untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Biarlah kita boleh melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi banyak terima kasih, bahkan juga untuk seluruh jemaat kolom 5 yang boleh hadir, dan juga keluarga besar Supit Randang yang juga boleh bersama-sama untuk beribadah. Dan selesai ibadah kita akan sama-sama menikmati jamuan kasih yang sudah disiapkan. Biarlah boleh menjadi berkat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita sekalian. Disampaikan terima kasih kepada keluarga karena keluarga telah menyediakan kita makanan dan minuman, karena sudah didoakan tadi untuk kita melayani diri sendiri.
Bukan saudara. Halo, Kirin. Maksudnya dapat 1.000 tuh dia ada selama. Halo Kirin. Aduh. Halo Om Halo. Omak Jen. Tolong Omak Jen. Halo. Halo Bang. Halo Devis. Aduh, Golkar dang situ Hai Udah DP Devis. hati ya. Selamat makan, Mami dan Mami. Selamat makan. Belum diambilkan. Oh, kita mau syuting ini lagi. Ini kolam ikan. Oh, banyak di sini. Kolam ikan mujair. Di sini ikan mujair yang masih kecil-kecil. Hai sister. Susana Novita Mangkerego SH advokat. Dari sini. Makan ya. Late lunch, early dinner. Late lunch, early dinner, but it's not a brunch. Yes. Brunch is a combine of breakfast and lunch. Brunch. This is early dinner. Early dinner. May mo kuman. Okay, may mo kuman tayin tuweta. May mo kuman kinator pangi. Tayin tuweta. May I see? Oh, tawa. Tawa dabu-dabu. Dabs. Langsung mencabudang dari sini ya, supaya kita lelah. Bus. Sempit kan? Baru rambut sampai pejabat. Mami kan dulu pelsus. Kamu kat itu. Hai. Halo dulu. Hai Intan. Halo Ibu Penatua. Ya mari buat dulu. Makan buah dulu. Ibu. Ibu Candice. Candice. Sudah cantik nih Bu. Iya, saling cantik. Buah segar. Ini tukang. Apa ini namanya? Rujak. Bukan, asinan. Mana menjahit foto? Ya kurangnya. Oh, Bukhari. Oke. Apa yang Bukhari ini Kang? Iya. Apa namanya?
selamat makan. Selamat makan. Oh, setting ini dulu. Nih, kenangan dengan Pati. Ini waktu ulang tahun perkawinan Pati Kang. Manis. Hai. Anak ke-5, anak ke-3, anak ke-4, anak ke-2, anak pertama. Hai, cucu ke berapa ini ya? Davis? Dua terakhir. Anak mantu, cucu mantu. Ya. Hai Kirei. Halo, isi tangan di mulut. Hai. Irfan di belakang. Hai. Mom and daughter. Mom and daughter. Hai. Hai dulu. Selesai pulang lagi. Ya. Tripod mana selesai pulang? Sudah nggak pakai tadi? Baru mau. Iya. Pas-pas mau pakai di sini. Makan ya, makan. Pendeta makan ya, yang banyak. Tambah Pak, tambah. Mana tuh dogi? Oh sana. Wah asik. Halo. Halo. Sepupu ini. Sepupu. Makan dorang tuh dogi. Buye kasih tangan Buye kasih tangan Buye. Tangan sebelah lagi, tangan sebelah mana? Tangan lagi sebelah, tangan sebelah mana? Blacky mana? Dedem, tunggu Buye, mami mau pipa Dedem. Tunggu Dedem. Buye, minta tangan satu lagi nak, satu lagi, sebelah, mau, aduh sayang, Buye, oh, Buye, udah Buye, udah. Hai, makan ya. Selamat makan. Wow, segar. Hai Grisela, sini. Wow. Sudah, saya mau off. Oke.
Ibu dan dia Ken. Adek. Nani. Hai, mari makan. Halo. Davis Supit. Oma. Halo. Biasa